Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai analisis univariat ya, part 2 ya, di mana materi ini ya menjelaskan daripada konten sebelumnya ya mengenai analisis univariat. Baik, sahabat edukasi, kita langsung saja masuk ke dalam program IBM SPSS ya. Oke, berproses sahabat edukasi. Oke, akan ditampilkan seperti ini ya. Kita cancel ya. Akan ditampilkan pada dua layar, yaitu layar data view dan layar variable view ya. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut ya, kita berikan keterangan terlebih dahulu terkait apa itu variable view dan data view, yang dimana penjelasan ini sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya ya, bahwa variable view ini adalah berfungsi untuk menuliskan variabel-variabel yang hendak kita teliti ya. Termasuk juga apabila variabel tersebut mempunyai indikator atau item pertanyaan, maka seluruh item pertanyaan pada variabel tersebut itu dimasukkan ke dalam variabel view-nya. Seperti itu. Ya. Dan data view ini berfungsi untuk menginput data ya yang kita dapatkan ya pada saat di lapangan, seperti itu. Baik, sahabat edukasi, mungkin lanjut kepada keterangan variable view ini ya. Oke ya, jadi perlu dipahami bahwa nanti kita akan bekerja di dalam variable view ini, yang dimana kita akan ya membuat variabel-variabel yang hendak kita teliti, termasuk ya item-item pertanyaan terhadap variabel tersebut. Baik, sebelum kita bekerja pada program IBM SPSS ya, maka harus kita pahami terlebih dahulu ya terkait definisi operasional pada variabel yang hendak kita teliti. Definisi operasional ini umumnya letaknya di bab 3 di metodologi penelitian. Jadi ada subbab yang khusus membahas mengenai definisi operasional yang letaknya di bab 3 di metodologi penelitian. Sebagai contoh kasus, saya ingin melakukan ya pengukuran ya terhadap variabel pengetahuan ya. Pengetahuan mengenai kolesterol misalnya ya. Di mana untuk mendapatkan data pengetahuan ya responden mengenai kolesterol tadi, maka saya menggunakan instrumen berupa kuesioner, yang dimana kuesionernya terdiri dari 10 pertanyaan ya. Sebagai contoh seperti itu, 10 pertanyaan ya. Dan menggunakan skala pengukuran yang digunakannya ya adalah skala Goodman. Artinya pertanyaan tersebut memiliki pilihan jawaban ya, yang dimana pilihan jawaban tersebut menggunakan skala Goodman. Apa itu skala Goodman? Yaitu skala tegas ya, yang dimana terdiri daripada dua pilihan, benar atau salah. Nah, artinya pada saat responden menjawab benar terhadap pertanyaan tersebut ya, maka skornya 1. Kalau responden tersebut salah dalam menjawab pertanyaan ya, maka skornya 0. Jadi jawaban benar skornya 1 ya, jawaban salah ya, maka skornya 0. Itulah yang disebut dengan skala Goodman. Baik, sahabat edukasi ya, sebagai pengetahuan sedikit bahwa secara teoritis skala pengukuran untuk kuesioner itu sendiri secara teori ada 5. Ada yang disebut dengan skala Goodman, ada yang disebut dengan skala Likert, ada yang disebut dengan skala differential semantik, ada yang disebut dengan skala Thurston, dan ada yang disebut rating scale. Pada kasus ini, ya, sahabat edukasi, variabel yang saya akan teliti, ya, yang saya analisis adalah variabel pengetahuan. Maka saya menggunakan kuesioner terdiri daripada 10 pertanyaan dan opsional atau pilihan jawabannya menggunakan skala Goodman. Ya, baik. Selanjutnya, dalam hal mengkategorikan variabel pengetahuan itu, saya merujuk atau merujuk daripada salah satu referensi, yang dimana referensinya dari Ari Kunto dalam Wawan dan Dewi tahun 2010, di mana ya responden yang berpengetahuan baik ya
apabila skornya 76 sampai 100%, responden yang berpengetahuan cukup apabila skornya 56 sampai 75%, responden yang berpengetahuan kurang apabila skornya kurang daripada 56%. 1 ini, 2 dan 3 ini maksudnya adalah kode ya atau coding ya. Kode 1 baik, kode 2 cukup dan kode 3 kurang. Artinya yang hendak saya sampaikan adalah pada saat sahabat edukasi ingin melakukan pengkategorian terhadap variabel yang ditelitinya, maka pastikan ya referensinya jelas ya. Referensinya jelas seperti ini ya. Baik. Langsung masuk kepada program IBM SPSS-nya ya. Dengan cara kita mengklik di bagian sini ya, di name-nya ya. Kembali saya sampaikan juga bahwa name itu adalah membuat nama variabel sesingkat mungkin. Saking singkatnya jangan sampai gunakan spasi ya. Kita tulis sampai P10. Dan perlu diingat juga, sahabat edukasi, di samping kiri ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah nomor responden. Baik. Oke, sudah ya saya tuliskan dari P1 sampai P10. Nah, P1 ini ya maksudnya adalah pertanyaan pertama. Nah, artinya sahabat edukasi ya, kenapa saya tuliskan P1, P2 sampai P10? Artinya pada saat Anda menuliskan nama variabel sesingkat mungkin pada name ini emang tidak ada ketentuan bakunya sesuai dengan pemahaman si peneliti itu sendiri. Saya memahami bahwa P1 ini maksudnya pertanyaan pertama, P2 itu maksudnya adalah pertanyaan kedua, dan seterusnya. Kalau seandainya sahabat edukasi ingin memperjelas daripada keterangan P1, P2 sampai P10, maka letaknya di label. Kalau seandainya ingin diberikan penjelasan terhadap keterangan P1 sampai P10 ya. Tapi sampai sejauh ini ya saya sendiri tidak menuliskan ya karena aspek efisiensi seperti itu sahabat edukasi. Dan selanjutnya perhatikan lagi desimal di sini ya. Perhatikan lagi data yang hendak Anda ukur nanti, data yang akan Anda dapatkan. Data yang akan Anda dapatkan ya pastinya data yang berbentuk scoring ya, skor. Karena skor pengetahuan ya. Data skor pengetahuan ya di sini mesti identik data yang berbentuk bilangan bulat ya. Ya, tadi apabila si responden tadi menjawab benar secara benar terhadap 10 pertanyaan, maka pastinya skor maksimalnya adalah 10. Apabila responden tadi salah ya terhadap 10 pertanyaan tadi, menjawab salah terhadap 10 pertanyaan tadi, maka skor minimalnya adalah 0. Artinya jelas, data yang akan didapatkan adalah data berbentuk angka, data yang berbentuk skor, dan berbentuk bilangan bulat. Maka, perhatikan sahabat edukasi ya, desimalnya pastikan dibikin 0. Ya, kalau 2 kayak gini, ini artinya 2 di belakang koma. Kalau 1 maksudnya 1 di belakang koma. Kalau 0 artinya data kita berbentuk bilangan bulat. Oke, sampai tahap ini semoga dapat dipahami sahabat edukasi ya. Selanjutnya, untuk keterangan values ya, ini abaikan saja karena ini adalah untuk pengkodingan atau pengkategorian. Karena ini belum sampai pada tahap itu, maka kita abaikan. Missingnya abaikan, ya, columns-nya abaikan, alignment-nya abaikan. Nah, dan ini yang tidak kalah penting sahabat edukasi, measure, artinya skala pengukuran bagi variabel. Secara teoritis, sahabat edukasi, ya, bahwa skala pengukuran variabel itu terbagi menjadi 4. Ada skala interval, ada skala rasio, ada skala ordinal, dan skala nominal. Pada program ini cuma menampilkan 3 kategori. Ya, jangan bingung ya, karena scale ini artinya bisa interval, bisa rasio. Jadi interval dan rasio itu sama halnya dengan scale dalam program IBM SPSS, ordinal dan nominal. Nah, pada data ini ya karena data kita adalah data berbentuk angka bilangan berbentuk bilangan bulat, maka scale measure-nya ya adalah scale. Ya, karena berbentuk numerik. Seperti itu. Pastikan scale semua. Karena datanya berbentuk angka bilangan ya, numerik seperti itu. Oke. Semoga dapat dipahami dengan baik ya sahabat edukasi. Oke, sampai pada tahap ini ya, artinya sudah kita selesai membuat item-item pertanyaan terhadap variabel pengetahuan tadi. Maka lanjut kepada klik data view.
Nah, data view ini kembali lagi saya sampaikan fungsinya untuk menginput data yang telah kita dapatkan. Nah, di samping kiri ini ya, di samping kiri ini ya, sahabat edukasi, ya ini adalah nomor responden ya, nomor respondennya. Pada saat kita klik data view ya, maka di samping kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini maksudnya adalah nomor responden. Dan di bagian atas ini P1, P2, P3 sampai P10, ini maksudnya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sampai pertanyaan 10, yaitu pertanyaan dari variabel pengetahuan tersebut ya, sebagai contoh kasus. Oke, selanjutnya kita isi aja datanya secara sembarang ya. Karena ini emang contoh kasus ya. Oke, kita isi data sembarang sahabat edukasi. Oke. Oke, baik sahabat edukasi, sudah kita isi ya datanya secara sembarangan ya. Oke, karena ini contoh kasus ya. Kita copy paste aja supaya agak cepat ya. Oke, kita copy paste ya. Tanpa memperhatikan jumlah sampelnya terlebih dahulu karena bukan itu poinnya. Poin kita adalah agar sahabat edukasi ya mampu memahami ya terkait program ini dan mampu mengoperasionalkannya seperti itu ya. Anggap sebagai contoh kasus di sini kita menggunakan sebanyak 48 responden. Oke, seperti itu ya. Sebagai contoh, oke, dilanjutkan kepada kita melakukan penjumlahan. Jadi ini sudah data yang kita dapatkan di lapangan ya tadi dengan menggunakan kuesioner, terus kita inputkan datanya ke dalam program IBM SPSS ya dengan mengklik data view-nya. Baru kita inputkan datanya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi ya? Langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan setiap skor ya pada setiap responden. Jadi responden pertama berapa jumlah skornya, responden kedua berapa jumlah skornya ya, seperti itu. Dan jangan sampai sama sekali ya sahabat edukasi untuk menjumlahkan secara manual. Karena kita bekerjanya di dalam program, maka pastikan seluruh aktivitas kita di dalam program ini. Oke ya, jangan menghitung secara manual. Jadi untuk menjumlahkan ini ya, menjumlahkan skor untuk masing-masing responden, maka caranya adalah bekerja di transform compute variable. Karena compute itu komputasi ya. Oke. Nah, maka akan dihadirkan pada tampilan seperti ini. Maka yang perlu kita isi adalah pertama target variable. Target variable ini sama halnya dengan fungsi name di awal yang sudah saya jelaskan, yaitu memberikan nama variabel sesingkat mungkin. Kan kita ingin membuat skor. Skor itu nanti akan timbul variabel baru. Nama variabelnya adalah variabel skor. Kita ingin membuat apa tadi ya? Penjumlahan ya. Penjumlahan terhadap skor-skor masing-masing responden. Artinya kita ingin membuat skor. Tulis aja di sini skor gitu ya. Oke, skor. Skor apa? Ya, skor 1. Artinya tidak ada ketentuan bakunya ya. Artinya di sini sesuai dengan pemahaman si peneliti itu sendiri. Saya memahami bahwa saya ingin membuat variabel baru. Variabel barunya namanya skor 1. Oke, seperti itu ya. Skor 1 itu apa? Nah, maka klik di bagian ini. Oke ya, sebentar. Nah, oke. Sebentar. Nah, klik di bagian tipe and label. Nah, ini untuk memberikan keterangan terhadap istilah yang kita gunakan di atas tadi, skor 1. Apa skor 1 itu? Nah, keterangannya diklik di tipe and label. Berikan keterangan di sini. Skor 1 itu saya maksudkan adalah skor pengetahuan. Nah, di sini keterangannya. Supaya memperjelas daripada keterangan skor 1 tadi. Maka kita klik continue. Oke, sudah selesai. Sahabat edukasi ya. Semoga dapat diikuti dengan baik ya. Selanjutnya, ini kan tadi variabel-variabel pertanyaan yang sudah kita buat ya, di dalam variabel view tadi. Ada P1 sampai P10. Artinya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10. Masukkan ke dalam kotak numeric expression. Oke ya, pelan-pelan sahabat edukasi, kita masukkan pakai tanda tambah panah ini. Pastikan kursornya ini klik di sini ya. Oke.
klik ini, sahabat edukasi. Nah, berpindah ke dalam kotak numeric expression. Karena kita melakukan penjumlahan skor, maka pastikan notasi penjumlahannya jangan ketinggalan, sahabat edukasi ini. Oke. Baru klik lagi P2, masuk lagi ya, baru dijumlah lagi ya, ditambah, masuk lagi pertanyaan ketiga di dalam kotak numeric expression, baru jangan lupa ditambah lagi, masuk P4 dan seterusnya ya, sampai pertanyaan ke-10. Oke. Oke, pelan-pelan sahabat edukasi ya, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke, mungkin sudah cukup ya, sampai pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-10. Pastikan kembali, cek kembali sahabat edukasi agar notasi penjumlahnya jangan sampai ada ketinggalan. Kadang ini yang kadang lupa juga ya bagi sahabat edukasi ya. Oke, sudah selesai, baru kita klik OK ya. Baik, maka akan tampil ya informasi dari program ini bahwa kita bekerja melalui compute. Dengan keterangan tadi, variabel yang kita ingin buat adalah skor 1 ya. Dengan ini perintahnya ya. Kalimat perintahnya P1 ditambah P2 dan seterusnya sampai P10. Ini keterangan variable labelsnya tadi kita istilahkan dengan skor 1. Skor 1 tadi apa keterangannya? Keterangan skor 1 tadi adalah skor pengetahuan. Jadi skor 1 tadi maksudnya skor pengetahuan. Jadi program menginformasikan seperti itu. Jadi ini close aja, tidak perlu disimpan kawan-kawan, kasih no ya. Maka akan tampil variabel baru sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Akan tampil variabel baru yaitu variabel skor 1. Dan secara default pasti program akan membentuk terhadap datanya 2 di belakang koma. Nah, oke ya. Karena pada dasarnya ini data skor berbentuk bilangan bulat, maka pastikan ya bilangan desimalnya ini 2 di belakang koma ini dihilangkan. Karena emang pada dasarnya datanya berbentuk bilangan bulat berupa skor tadi ya. Bagaimana cara mengeditnya ya? Dengan cara klik variable view. Nah, ini variabel baru tadi skor 1 ya, maksudnya skor pengetahuan. Nah, ini di bagian desimalnya sahabat edukasi ya. Tertulis 2 kan sini, nah, maka dibikin 0. Kita cek kembali lagi apakah kita sudah terjadi perubahan tadi ya. Nah, bagaimana cara menceknya? Klik data view kembali. Oke, sudah terlihat ya terjadi perubahan. Desimal 2 di belakang desimal tadi yaitu 2 di belakang koma tadi sudah hilang ya. Oke, baik. Nah, ini adalah skor masing-masing setiap responden. Responden pertama skornya 9, responden kedua skornya 10, responden ketiga skornya 8 dan seterusnya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melakukan atau pengkategorian ya, melakukan pengkategorian seperti itu. Nah, di sini coba kita lihat definisi operasionalnya. Kembali lagi saya tekankan, definisi operasional ini merupakan panduan kita pada saat kita ingin mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan program IBM SPSS. Nah, di sini panduannya di dalam DO-nya terlihat ya bahwa pengetahuan dikategorikan menjadi 3 di sini ya. Yaitu baik 76 sampai 100%, pengetahuan cukup apabila skornya 56 sampai 75%, ya. Pengetahuan kurang apabila skornya kurang daripada 56%. Perlu diingat sahabat edukasi, pengkategorian berdasarkan referensi ini yaitu berdasarkan persentasi ya. Sedangkan data yang kita dapatkan di lapangan adalah data yang berbentuk skor bilangan bulat yaitu skor 9, skor 10, skor 8, skor 7 dan lain sebagainya. Ini adalah skor yang berbentuk bilangan bulat. Bagaimana caranya agar data skor bilangan bulat ini ya berbentuk presentasi ya agar nanti mudah untuk melakukan pengkategoriannya. Maka kita akan bekerja di bagian transform compute variable ya. Ini dihapus dulu sahabat edukasi ya. Karena ini perintah sebelumnya. Oke, ini dihapus juga. Oke ya. Setelah itu yang mau kita buat presentasi tadi ya adalah skor pengetahuan. Ini skor pengetahuan yang berbentuk bilangan bulat. Nah, skor pengetahuan yang berbentuk bilangan bulat inilah yang mau kita buat presentasi ya seperti itu. Maka ini dulu yang kita buat ya, target variabel. Ini sama dengan fungsi name sebelumnya. Apa yang mau kita inginkan? Skor 2 misalnya. Oke, skor 2. Tidak ada ketentuan bakunya sesuai dengan pemahaman si peneliti. Saya memahami skor 2 seperti itu. Skor 2 ini saya perjelas dengan istilah skor pengetahuan presentasi. Oke ya, skor pengetahuan presentasi. Oke, supaya memperjelas daripada keterangan skor 2 tadi. Oke, kita klik continue ya. Oke, sudah ya. Baru skor pengetahuan yang
berbentuk bilangan bulat ini ya, ini skor pengetahuan ya, yang datanya berbentuk bilangan bulat, ini saya klik, saya pindahkan ke dalam kotak numeric expression. Oke, seperti ini, sahabat edukasi. Baru rumus ya dalam membuat presentasi itu umumnya adalah ya kan presentasi sama dengan ya jumlah skor dibagi ya dibagi jumlah skor maksimal ya dikali 100%. Jadi rumus dalam menghitung presentasi itu adalah ya presentasi sama dengan ya jumlah skor ya kan jumlah skor ya dibagi jumlah skor maksimal ya dikali 100%. Seperti itu. Itu rumusnya ya, rumus univariatnya untuk mendapatkan presentasi. Oke, kita masukkan rumusnya ke dalam numeric expression. Jangan lupa buka kurung dulu ya. Baru skor 1 ini ya sudah ya. Setelah itu tadi rumusnya apa? Ya. Jumlah skor ya dikali 100 ya, dikali 100 ya kan, 100%. Nah, kali di sini ya, itu di sini simbolnya adalah nih bintang 1 ya. Bintang kecil 1 ini. Ini artinya kali, ya kan? Jumlah skor dikali 100 ya, tutup kurung, oke. Selanjutnya dibagi. Nah, dibagi ini ya, gambarnya ini, garis miring. Itu artinya dibagi ya, kita klik. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jumlah skor maksimal. Jumlah skor maksimalnya berapa? Karena di sini ada 10 pertanyaan. Apabila dia benar, ya responden tadi menjawab benar, maka skornya 1. Artinya kalau responden itu benar semua menjawab terhadap 10 pertanyaan tersebut, maka skor maksimalnya adalah 10. Maka dibagi dengan 10. Ya. Langsung oke, ya. Oke, baik. Sudah ya? Baru kita close. Tidak usah kita simpan. Nah, ini terlihat sahabat edukasi variabel baru lagi, yaitu variabel skor 2. Skor 2 ini maksudnya apa ya? Artinya skor pengetahuan yang berbentuk presentasi ya. Oke. Terlihat di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung secara manual. Jadi kita bekerjanya melalui program IBM SPSS ini. Jadi terlihat di sini ya, responden pertama skornya 9. 9 itu berapa? Yaitu 90%. Ya. Responden kedua, skornya berapa? 10. 10 itu maksudnya 100%. Responden ketiga, skornya berapa? 8. 8 itu maksudnya 80%. Nah, setara dengan 80%. Ya, sama dengan 80%. Seperti itu. Mudah ya. Dan perlu diketahui juga, sahabat edukasi, karena ini default-nya emang 2 di belakang koma, maka kita atur di bagian variable view. Ya, pastikan ini desimalnya dibikin 0. Karena emang bilangan bulat ya. Presentasinya masih berbentuk bilangan bulat. Ya. Datanya seperti itu. Maka dibikin 0 ya, oke, kita pastikan klik data view lagi untuk memastikan apakah terjadi perubahan. Oke, terjadi ya perubahan ya, sudah jelas ya. Ya, presentasinya 90%, 100%, 40% dan seterusnya. Maka pada saat data ini sudah berbentuk skor yang berbentuk presentasi ya, maka baru kita lakukan pengkategorian berdasarkan referensi yang ada definisi operasional ini. Yaitu responden baik ya apabila skor pengetahuannya 76 sampai 100, responden berpengetahuan cukup apabila 56 sampai 75%, responden yang berpengetahuan kurang apabila skornya kurang daripada 56%. Baik. Bagaimana cara melakukan pengkategoriannya? Bekerjanya pada transform, baik, pelan-pelan sahabat edukasi, baru klik record into different variables. Oke, kita klik. Ini fungsinya untuk pengkategorian. Selanjutnya sahabat edukasi ya, ini arahkan kursor ini sahabat edukasi ke dalam ini sahabat edukasi ya. Ke dalam skor yang pengetahuan yang berbentuk presentasi supaya terlihat ya. Karena ini emang tidak bisa ditarik ini untuk memperjelas tulisan ini. Emang tidak bisa ditarik. Maka yang kita bisa lakukan adalah kursor kita arahkan ke sini tanpa mengkliknya. Cukup diarahkan saja untuk memastikan bahwa ini yang mau kita kategorikan. Oke, ini ya skor pengetahuan presentasi. Ya, artinya ini skor pengetahuan yang sudah berbentuk presentasi tadi. Ini yang mau kita kategorikan. Jangan sampai salah klik ya. Kalau kita klik ini artinya ini skor pengetahuan yang berbentuk bilangan bulat tadi masih. Yang masih berbentuk bilangan bulat. Ini yang berbentuk presentasi. Nah, ini yang mau kita kategorikan. Ya, masuk ke dalam sini sahabat edukasi, masuk ke dalam kotak numeric variabel ini ya. Input variabel ini ya.
Nah, selanjutnya sahabat edukasi, maka program akan mengkonfirmasi skor 2 ini mau diapakan dengan kalimat tanya ini. Dia mengkonfirmasi, maka kita jawab di dalam output variabelnya. Name di sini maksudnya adalah nama variabel sesingkat mungkin, sama dengan fungsi name sebelumnya. Kita mau apakan? Ya mau kita bikin kategori. Kita tulis misalnya kategori 1. Nah, untuk memperjelas apa maksud kategori 1 ini, keterangannya di label. Artinya kategori pengetahuan. Artinya tidak ada ketentuan baku sahabat edukasi dalam penulisan name di sini. Artinya kembali lagi saya tekankan, sesuai pemahaman si peneliti. Saya memahaminya, saya ingin membuat variabel baru namanya kategori 1. Oke, jangan sampai ada space, jangan ada spasi. Dia pasti akan warning, ya. Pastikan di sini ya, kategori 1 tanpa spasi saya tulis. Kategori 1 ini maksudnya apa? Saya berikan keterangannya di label. Maksudnya adalah kategori pengetahuan. Dan jangan lupa sahabat edukasi, dan ini sering kadang mahasiswa juga lupa mengklik change. Ya, sahabat edukasi. Oke. Pada saat kita klik change, maka tanda tanya tadi hilang. Ya, artinya sudah terkonfirmasi. Gitu sahabat edukasi. Selanjutnya ya pelan-pelan masuk kepada tahap berikutnya yaitu click all and new values. Oke, baik. Maka tampil layar seperti ini ya. Ya, perhatikan data yang kita akan masukkan. Apakah data yang kita ingin masukkan nanti ya data kategori yang perlu kita pahami adalah pengkategoriannya. Mohon maaf, sahabat edukasi, pengkategoriannya ya. Apakah pengkategorian kita itu berbentuk ranks ya? Apakah data ini data pengkategorian kita berbentuk ranks atau data pengkategorian kita berbentuk ini kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ranks ini artinya ada ranks-nya ya. Oke. Sedangkan ini ranks lowest stroke value ini maksudnya kurang dari. Jadi lowest ini artinya kurang dari. Ada lagi di sini ranks value stroke highest artinya lebih dari atau sama dengan. Kita perhatikan data apa pengkategorian datanya ya. Di sini kan kita menggunakan ini pengkategorian menurut Ari Kunto dalam Wawan dan Dewi 2010. Di sini kode 1 ini satu ya. Kode 1 pengetahuan baik apabila skor pengetahuannya 76 sampai 100. Nah, ini artinya ranks ya. Ya, ranks ya. 76 sampai 100 ini artinya ranks. Jadi kita masukkan di sini ranks 76 sampai 100%. Baik. Masuknya di dalam ranks apabila kategorinya berbentuk ranks ya, masuk ke dalam ranks. Ini penekanannya di situ. Kodenya berapa? Nah, kodenya itu coding berdasarkan DDO atau definisi operasional peneliti masing-masing. Di sini kodenya 1 ya untuk pengetahuan baik. Ya. Oke. Letaknya di sini di value 1 ya, baru kita klik add. Ya, maka akan tampil di sini di all new ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kode 2, sahabat edukasi, artinya cukup. Cukup artinya apabila skornya 56 sampai 75%. Baik ya. Di ranks ya. Berarti berapa tadi ya? 56 sampai 75%. Ranks-nya 56 ya sampai 75%. Kodenya 2 ya. Oke, kita klik add. Terlihat tampil lagi. Selanjutnya sahabat edukasi ya. Di sini kode 3 yaitu pengetahuan kurang apabila skornya kurang daripada 56%. Nah, oke, perhatikan. Karena kurang dari, maka keterangannya di lowest. Lowest artinya kurang dari. Kita klik. Kurang daripada 56%. Kodenya berapa? Lihat di DO-nya ya. 3 ya. Oke ya. Kurang daripada 56, kodenya 3. Oke, kita klik add, maka akan tampil ya sudah pengkategoriannya yang ada di all new. Baik, continue. Kita klik OK, sahabat edukasi ya. Baik, maka ini akan tampil ya informasi perintah yang sudah kita lakukan. Baik, ini di close aja, tidak perlu disimpan, kasih no aja. Ya, oke. Maka akan tampil sahabat edukasi variabel baru lagi yaitu variabel kategori 1. Oke, dalam bentuk coding 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Dan secara default emang program akan menampilkan angka 2 di belakang koma seperti itu. Nah, kita sendiri yang mengaturnya karena coding ini kan identik bilangan bulat ya. Kode 1, kode 2, kode 3 ini kan identik bilangan bulat, maka pastikan desimalnya dihilangkan menjadi 0, bukan 2. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Oke ya, sahabat edukasi. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini skor
pengetahuan ini ya, skor pengetahuan yang berbentuk bilang bulat, ini pastikan masih scale ya. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Nah, oke, sudah berubah ya. Karena desimalnya kita bikin 0 tadi, maka kategorinya ya dalam bentuk coding terlihat 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Oke, baru kita berikan keterangan daripada coding ini. Kode 1 itu maksudnya apa, kode 2 itu maksudnya apa, kode 3 itu maksudnya apa. Maka untuk memberikan keterangan pada coding ini, pada kode ini, maka klik variable view, ya nih variabel baru yang sudah kita bentuk tadi, yang sudah kita buat. Nah, pengkodingannya di sini. Nah, baru ini tahap akhir ya untuk melakukan pengkategorian. Di mana? Di values. Jadi values itu fungsinya pengkodingan untuk kategorian. Kita klik di sini. Nah, ini kembali lagi saya sampaikan, pada saat kita melakukan pengkodingan, ini pastikan sesuai dengan definisi operasional ya yang telah dibuat oleh si peneliti itu sendiri dan biasanya tertuang lagi di dalam subbab yang mengenai pengolahan data ya di dalam codingnya kan pada tahap ada beberapa step untuk pengolahan data ya dari editing ya coding ya nah coding inilah perlu dijelaskan nanti coding kode satunya apa kode duanya apa kode tiganya apa artinya sudah ditetapkan oleh si peneliti itu sendiri kebetulan sini kita tetapkan ya, bahwa kode satu itu baik kode dua itu cukup kode tiga itu kurang seperti itu. Nah selanjutnya kita klik di sini ya kode satu ya itu baik. Kita klik add ya, kode 2 itu cukup ya. Kode 3 itu kurang. Kita klik add ya. Baru kita klik OK ya. Dan karena ini pengkategoriannya adalah kategori yang ada tingkatan ya, bukan hanya menyatakan perbedaan tapi adanya tingkatan ya, baik, cukup dan kurang, maka skala pengukuran variabelnya adalah lebih tepat ordinal. Seperti itu ya. Baru kita kembali ke data view-nya. Maka terlihat ya di sini pengkategorian pengetahuannya. Apabila tidak tampil, maka mungkin sahabat edukasi mencek di view, pastikan view dan tercentang value labels-nya. Artinya ini sudah tercentang ya value labelnya dan tampil kategorinya. Apabila tidak tercentang, nah maka dia tidak akan tampil pengkategoriannya di sini. Walaupun sudah kita buat values-nya atau pengkategorian di values ini. Nah, maka pastikan untuk menampilkan view dan centang value labels-nya. Seperti itu sahabat edukasi. Dan langkah terakhir, kita melakukan analisis univariat dengan cara mengklik analisis, deskriptif statistik, dan di sini sangat banyak sekali ya deskriptif statistiknya atau analisis univariatnya. Mungkin pada saat data ini berbentuk kategorik ya, akan lebih tepat kita klik analisis frekuensis di sini. Nah, yang sudah kita kategorikan ini ya, kategori pengetahuan masuk ke dalam variables. Oke. Statistiknya abaikan ya, sahabat edukasi, karena percentile value, central tendency atau ukuran pemusatan, dispersion atau dispersion atau ukuran penyebaran ya, ini merupakan bagian daripada data yang apabila data itu berbentuk numerik ya. Ini abaikan saja. Nah, mungkin kita perlu dicat sini ya, perlu menampilkan mungkin diagram berbentuk batang atau diagram lingkaran atau histogram. Mungkin kita kasih centang picatnya atau diagram lingkarannya ya untuk menampilkan diagram lingkaran. Continue dan pastikan tercentang di bagian display frequency tables ya. Oke. Nah, seperti ini sahabat edukasi ya yang terlihat ya. Terlihat di sini valid artinya data yang terinput sebanyak 48 responden dan missingnya 0 artinya tidak ada data yang tidak terinput. Artinya seperti itu. Ya. Dan di sini terlihat dengan jelas bahwa responden yang berpengetahuan baik jumlahnya 24 sama dengan 50%, responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 12 orang ya. Atau sama dengan 25%, responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 12 orang sama dengan 25%. Dan ini terlihat juga tampilan diagram lingkarannya. Ya. Dan mungkin sahabat edukasi untuk menekankan ya, atau memberikan penjelasan terhadap tabel ini mungkin biasanya saya mengklik di bagian dataset ini ya ada keterangan double click to active jadi untuk mengaktifkannya kita klik double sampai ada garis putus-putus artinya menandakan ini bisa diedit ya.
Nah, seperti itu. Artinya di sini saya cuma penekanan aja, memberikan penjelasan bahwa tabel ini merupakan analisis univariat untuk variabel pengetahuan, seperti itu. Ini opsional aja, bisa digunakan, bisa tidak. Kita klik di lain tempat. Oke. Oke, mungkin cukup jelas ya, sahabat edukasi. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Itu aja dulu ya. Mungkin nanti akan ada konten-konten selanjutnya ya. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video yang update kembali dari uh, channel YouTube Lorong Edukasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.